Kami bersyukur hari ini kami bisa bersama-sama di tempat ini kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Setiap kali anak-anak-Mu berkumpul meninggikan Engkau, maka Engkau juga hadir di tengah-tengah umat-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami, nyatakan isi hati-Mu, supaya kami sungguh-sungguh berjumpa dengan Allah yang hidup, mendengar perkataan Tuhan dan hidup kami diubahkan. Kami membuka pikiran dan hati kami sepenuhnya akan Engkau Tuhan. Berfirmanlah, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Kami merindukan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus, kami sambut pribadi-Mu, kami sambut firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, selamat pagi semuanya. Semangat pagi hari ini, amin. Amin, Bapak Ibu, ini pertama kali saya melayani di tempat ini, jadi mungkin banyak yang belum familiar dengan saya ya, kecuali yang datang kemarin hari Sabtu saya sudah melayani ya, atau ada yang tadi datang tadi pagi ikut lagi yang kedua, nah mungkin juga sudah berjumpa dengan saya. Tapi yang belum, izinkan saya memperkenalkan diri lebih dulu, karena ada pepatah tidak kenal maka tidak sayang. Karena saya mau disayang, jadi saya kenalan. Nama saya Joshua Iwan Wahyudi ya. Bukan Yahudi, Bapak Ibu. Saya pernah di satu gereja MC-nya saking bingungnya ya, nama saya banyak, ada Joshua, Iwan, Wahyu, Yudi, gabung semua ya. Dia panggil saya Joshua, Iwan, Yahudi. Wah salah saudara ya, saya orang Jawa dibilang orang Yahudi ya. Nah supaya nggak pusing, nggak bingung Bapak Ibu, panggil saya Iwan saja ya. Iwan artinya inilah pria menawan. Biar cepat ingat ya. Tadi di ibadah 1 juga, saya punya nama Mandarin Bapak Ibu, Wang Iwan. Nah, jadi nama Iwan itu dari nama Mandarin saya gitu ya. Nah, saya datang dengan istri dan anak. Nah, istri dan anak saya ini, nah, yang halo-halo, ini anak saya ini ditunggunya 14 tahun Bapak Ibu ya. Jadi sudah semua dilakukan, ganti dokter belasan kali, bayi tabung juga udah, wah semua udah. Ya, mau pijet urut, pijet apa juga udah ya, minum ramuan Chinese, ramuan Afrika ya. Wah, pokoknya semua udah, nggak berhasil Bapak Ibu ya, nggak dapat. Tapi setelah tahun ke-14 dengan cara normal alami muncul ini anak Bapak Ibu ya. Jadi ini anak pemberian Tuhan, mujizat. Makanya pelayanan kemana-mana saya selalu ajak Bapak Ibu ya. Tapi hari ini saya nggak kesaksian tentang mujizat anak saya. Nanti kapan-kapan undang lagi, supaya diundang lagi saya ya. Nanti saya akan cerita kapan-kapan kalau pas topiknya ya. Hari ini saya akan berkhotbah judulnya tentang Allah dan keluarga. Sangat penting sekali topik ini untuk dibahas Bapak Ibu ya. Karena memang hari-hari ini kita akan menjumpai banyak keluarga-keluarga yang penuh dengan dinamika masalah. Kebetulan saya dari tahun 2008 belajar tentang emosi manusia. Ya, sejak 2008 saya itu sampai sekarang pekerjaannya sebenarnya adalah memberikan training tentang kecerdasan emosi atau pengelolaan emosi gitu ya. Nah, dari tahun 2008 sampai sekarang saya belajar tentang emosi manusia, kenapa manusia bisa begini, kenapa kok orang bisa marah-marah, kenapa kok orang bisa stres, orang kok depresi apa segala macam gitu ya. Saya menemukan sebuah fakta penting. Ternyata bagaimana kehidupan kita di rumah, ya di rumah dalam artian dengan keluarga kita, itu sangat menentukan akan jadi seperti apa hidup kita ketika kita keluar dari rumah nanti. Ya, saya ulang Bapak Ibu, bagaimana kehidupan kita di rumah itu sangat menentukan dan membentuk akan jadi seperti apa kehidupan kita di luar rumah. Saat kita bekerja, saat kita berinteraksi dengan orang, termasuk waktu kita membangun rumah kita sendiri, bukan rumah gedung, tapi keluarga kita sendiri, itu sangat dipengaruhi bagaimana kita sebelumnya di rumah yang awal. Nah, artinya apa? Artinya rupanya hidup kita ini sangat melekat sekali dengan keluarga kita, suka nggak suka. Banyak orang bilang gini, aku nggak mau seperti keluargaku, aku nggak suka keluargaku ini berantakan, ini. Bahkan ada anak-anak muda sekarang yang suka bilang, keluargaku ini toksik, ya, papaku ini toksik, mamaku toksik, ya kan. Tapi waktu dia nanti membentuk keluarga, dia nggak sadar dia sendiri juga jadi toksik. Kenapa? Karena memang dia nggak sadar ada relate gitu ya, ada ikatan, ada hubungan gitu. Nah makanya kalau kita nggak belajar bagaimana Tuhan
memulihkan hidup kita, bagaimana Tuhan bisa mengintervensi sebuah keluarga, nanti itu akan seperti mata rantai turun-menurun terus-menerus. Nah, kita lihat kebenarannya ya. Mari kita baca ayatnya dulu. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Ya. Nah, ini dia. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut bagian yang warna kuning penting ya Bapak Ibu ya. Menurut gambar Allah. Jadi menurut gambar Allah. Jadi Allah mereplika, menduplikasi dirinya gitu ya. Ibaratnya kalau istilahnya itu mengcopy paste gitu ya, mengkopikan dirinya menurut gambar Allah gitu ya, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah Bapak Ibu, kalau Anda baca di Kejadian pasal 2 di ayat yang lain, langsung disebutnya itu suami dan istri. Jadi rupanya Adam dan Hawa waktu pertama kali diciptakan, itu bukan dalam konteks mereka single dengan single, tapi langsung sebagai suami dan istri. Nah Bapak Ibu, kalau Anda belajar di Alkitab, yang pertama kali diciptakan Tuhan di dalam interaksi manusia, itu bukan sistem pemerintahan, ya, bukan sistem pertemanan, atau bukan arisan juga bukan, ya. Yang pertama kali diciptakan Tuhan dalam sistem manusia itu adalah keluarga. Jadi kita di sini akan bisa melihat, boleh next slide dikeluarkan. Jadi rupanya gambar Allah itu diduplikasikannya bukan ke satu orang individu, tapi diduplikasikannya dalam bentuk apa? Keluarga. Makanya kita akan bisa mengenal Allah yang utuh kalau keluarga kita ini benar. Ya, bukan cuman bapaknya yang benar, bukan cuman ibunya yang benar, tapi bapak, ibu juga benar. Bukan cuman orang tuanya yang benar, bukan cuman anaknya yang benar, tapi orang tua dan anak juga benar. Nah, kita akan gampang memahami Allah itu seperti apa. Kan Allah tidak kelihatan. Siapa yang pernah melihat Tuhan di sini? Ya, maksudnya melihat, benar-benar melihat, wah ini bentuknya kayak gini. Enggak ada, karena Tuhan memang tidak bisa dilihat dalam dunia kita ini. Ya, Allah itu roh, gitu kan? Kita nggak bisa lihat dia. Tapi bagaimana kita bisa memahami dan mengenal Tuhan itu seperti apa? Kalau kita lihat keluarga sebenarnya. Kalau teman-teman baca, Bapak Ibu Saudara baca di Alkitab, saudara akan menemukan bahwa Allah itu bukan cuman sebagai Bapak loh rupanya ya. Ya, banyak dalam kekristenan kita mengenal Allah itu Bapak. Memang dia adalah Bapak kita yang di surga, betul. Tapi di beberapa ayat di Alkitab, Tuhan juga merepresentasikan dirinya seperti seorang ibu juga. Ya, waktu anak saya lahir, ya, saya dapat ayat, saya lupa alamatnya di mana, tapi kurang lebih dia bilang begini, apakah ada seorang ibu bisa melupakan anak yang dia lahirkan? Tapi kalaupun ada ibu yang melupakan anak yang dia lahirkan, sekali-kali aku tidak. Wah, berarti Tuhan merepresentasikan dirinya juga seperti ibu juga. Nah, makanya kita bisa melihat Tuhan itu kayak apa sih? Kasih Tuhan itu seperti apa sih? Kebaikan Tuhan itu seperti apa sih? Sebenarnya gampang dipahami kalau kita bisa melihat keluarga. Sejak saya punya anak, wah saya jadi ngerti banget hatinya Tuhan itu seperti apa. Gitu ya. Kenapa Tuhan marah, kenapa Tuhan kadang-kadang memberi hukuman, kenapa Tuhan itu sayang banget, sayangnya seperti apa. Saya lumayan dapat gambaran ketika saya punya anak, Bapak Ibu Saudara. Karena sebandel-bandelnya anak saya ini ya, usianya baru 2,5 tahun Bapak Ibu Saudara ya. Dan dia ini lagi di fase begini, anak saya ini lagi di fase punya keinginan, tapi dia belum bisa mengendalikan keinginan. Nah, coba lihat wajah kiri kanannya sebentar aja. 1, 2, 3, sret, coba dilihat. Kan udah gede ya. Udah ada yang jenggotan ya, udah ada yang rambutnya putih ya, ada yang kerut-kerutnya banyak gitu ya. Sudah bisa ngendaliin keinginan belum? Kalau belum, kemungkinan umurnya kayak anak saya. Loh, ya. Salah satu ciri-ciri anak-anak itu apa Bapak Ibu Saudara? Enggak bisa ngendaliin pengennya. Pokoknya kalau udah pengen tuh pengen aja. Ya. Kayak dia bisa di tengah-tengah lagi di mall atau lagi di kebaktian atau lagi di mana, kalau lagi pengen apa ya dia pengen aja. Nah dia lagi fasenya lagi punya keinginan kuat tapi belum bisa ngendaliin. Jadi akhirnya apa? Kadang-kadang nyebelin Bapak Ibu Saudara.
Ya, keinginan-keinginan dia tuh kadang-kadang nyebelin. Yang sudah punya anak ngerti ya maksud saya ya. Ya, anaknya yang udah gede banget mungkin makin ngerti ya. Karena makin gede kadang-kadang juga makin nyebelin kadang-kadang ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, walaupun dia itu kadang nyebelin banget gitu ya. Wah, pengennya nggak bener gitu ya. Wah, susah dikasih tahu. Apalagi anak saya sekarang mulai belajar ngomong, udah mulai punya keinginan, udah mulai bisa ngelawan, Saudara. Kata yang dia paling suka itu adalah no. Jadi saya kalau ngasih nasihat sama dia ya, namanya kan Ilo ya. Ilo nggak bisa, harus gini. Dia panggil saya Pipi, Pipi itu artinya papi gitu ya. Dia bilang gini, no Pipi, maksudnya diem lu gitu. Saudara, no Pipi, saya disuruh diem, jadi saya menasehati dia bilang no, nggak usah nasihati saya. Itu baru 2,5 tahun Saudara. Kesel banget. Tapi sekesel-keselnya saya sama dia, dalam hati juga sayang banget sama orang ini, gitu ya, sama anak ini. Nah, saya jadi ngerti hatinya Tuhan. Sebelum saya punya anak, saya ngerti nggak hatinya Tuhan? Ya ngerti ya hatinya Tuhan. Tapi setelah punya anak, saya makin ngerti hatinya Tuhan. Jadi makanya boleh slide berikutnya dimunculkan. Keluarga itu adalah tempat untuk kita mengenal Allah, yaitu kasih dan kebenarannya. Kenapa? Karena Tuhan memultiplikasikan, menduplikasikan dirinya itu kepada keluarga. Jadi kalau kita mau mengenal Allah, sebenarnya tempat yang paling bagus itu di keluarga. Dari sejak kecil, kalau keluarga itu sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, orang itu sebenarnya nggak susah untuk kenal Tuhan. Saudara lihat nggak sih hari-hari ini orang diajak untuk mengenal Tuhan, menyembah Tuhan, itu nggak mudah loh saudara. Makin kesini makin nggak mudah. Bukan hanya karena orang tuh makin merasa dirinya pintar, tapi karena dia nggak pernah melihat gambaran yang benar di keluarganya. Makanya Bapak Ibu, salah satu cara iblis untuk merusak kehidupan orang Kristen sebenarnya nggak ribet. Saudara jangan pikir gini ya, caranya iblis untuk menjatuhkan iman kita, merusak kekristenan kita, merusak iman kita dengan cara muncul di lorong gelap. Terus kita takut meninggalkan Tuhan. Ya enggak gitu caranya. Ya, banyak orang Kristen soalnya kalau ke toilet malam-malam masih takut gitu ya. Wah nanti kalau ada yang ngelongok dari atas plafon gimana ya? Enggak kayak gitu caranya iblis untuk merusak iman kita. Sederhana Bapak Ibu, rusak aja keluarganya. Nanti kalau keluarganya rusak, itu susah untuk mengenal Tuhan. Ya, Bapak Ibu kalau Anda melayani anak-anak muda ya, Anda akan ketemu banyak anak-anak muda itu, wah susah sekali dibawa ke Tuhan, terutama waktu disuruh doa. Memanggil Tuhan Bapak itu susah. Sama kayak saya, Bapak Ibu Saudara, dulu waktu saya SMP ya, saya diajak ke gereja, saya kemudian ketemu Tuhan, lalu ada sesi ya, masih ingat saya judul sesinya Hati Bapak gitu ya. Saya kalau disuruh doa, Bapak kami yang di surga, langsung bapak saya wajahnya muncul. Ya, Bapak kami yang di surga, bapak saya muncul wajahnya. Dan bapak saya itu mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Ayah saya itu mengerikan sekali. Keras ya, kejam, nggak bertanggung jawab, ya, wah mengerikan sekali. Jadi untuk saya bilang, Bapak, waduh susah banget. Bapak kita itu baik, dia mengenal hati kita, dia memelihara hidup kita. Waduh saya susah, gimana ya? Bapak memelihara hidup saya soalnya nggak pernah dipelihara nih ceritanya. Ya, makanya saya kurus kering begini. Bercanda ya, saudara ya. Bapak penuh kasih, gimana Bapak penuh kasih? Saya nggak kebayang Bapak Ibu Saudara, Bapak penuh kasih. Sudah salah satu pergumulan yang besar dalam hidup saya, itu adalah ketidakadaan Bapak. Saya punya ayah, tapi saya tidak punya ayah. Loh maksudnya gimana sih Pak punya ayah kok tidak punya ayah? Saya secara fisik ada status kartu keluarga ayah saya siapa itu ada. Tapi dia tidak pernah berperan seperti seorang ayah dalam hidup saya sama sekali. Sama sekali. 10 tahun terakhir menjelang dia meninggal, bahkan sampai dia meninggal, saya udah gak pernah ketemu muka dengan muka lagi, bahkan sampai di peti mayatnya ditutup saja saya gak pernah lihat. Bapak Ibu, dia dikubur di mana saya juga gak tahu sampai detik ini. Wah gimana ceritanya? Undang saya lagi kapan-kapan ya. Wes panjang ya ceritanya banyak. Hidup saya ini ceritanya banyak saudara. Kalau Anda lihat saya berdiri di tempat ini, bisa berkhotbah, itu hanya karena Tuhan baik aja.
Kalau saudara lihat masa lalu hidup saya itu madesu saudara, masa depan suram. Ya, kalau hanya berdasarkan kisah hidup saya, wah harusnya saya nggak bisa jadi apa-apa. Ketiadaan ayah, jadi pergumulan saya seumur hidup, nggak pernah ngerti rasanya punya ayah tuh kayak apa. Jadi waktu saya kerja, ngerintis usaha sendiri, ada masalah dalam kerjaan saya dan sebagainya. Perasaan sendiri, perasaan berjuang kayak nggak punya backing, nggak punya backup, nggak punya dukungan. Itu menghantui saya, saudara. Saya benar-benar merasa kayak lonely sendiri, mengusahakan semua sendiri. Saya lihat beberapa teman saya, kalau punya masalah kerjaan, cerita sama papanya kasih nasihat, plus kasih modal tambahan, ya bangkit lagi. Itu saya nggak ngalamin tuh yang kayak gitu-gitu. Ya cerita, aku punya pacar nih Pak, gimana? Ayo, nggak pernah saya punya pengalaman-pengalaman seperti itu. Semua saya jalani sendiri aja. Jatuh-jatuh sendiri, bangkit-bangkit sendiri, ribet-ribet sendiri, benar-benar sulit. Maka ketika saya dihadapkan dengan Allah sebagai Bapa yang mengasihi, mengayomi, mendukung, selalu ada di masa sulit. Saya susah punya gambaran itu. Bukan hanya susah punya gambaran itu, susah untuk saya percaya akan hal itu juga. Apa benar Tuhan itu seperti itu? Apa dia bisa beneran seperti Bapak yang baik? Wah itu sulit. Gini loh Bapak Ibu Saudara, kalau Anda punya anak, Anda kan pengen anak Anda jadi benar gak ya? Adakah orang tua yang pengen gini? Wah ini anak besok kalau gede jadi mafia deh tolong ya. Ya, kartel narkoba terbesar kayak di Indonesia. Kan gak ada ya saudara ya. Semua pengen anaknya benar gitu kan, baik, benar. Dan kita berusaha mendidik jadi baik dan benar kan ya. Makanya kalau dia kurang ajar kita marahin, padahal kita juga kurang ajar kan gitu ya. Dia nakal dikit kita ini dan sebagainya. Karena hati kita pengen anak kita benar. Kalau bisa lebih benar dari saya orang tuanya. Nah tapi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya cara paling mudah untuk anak mengenal Tuhan itu sesimpel kalau orang tuanya hidup di dalam Tuhan. Dan menjadi representasi dari kasih Tuhan. Anak, maaf, ini bukan maksudnya gak usah sekolah gitu ya. Tapi maksud saya gini, anak tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi sampai gimana tanda kutip. Tapi yang anak paling butuhkan, paling utama yang pertama adalah dia mengenal Tuhan dulu. Baru kemudian kita berikan pendidikan, ilmu dan sebagainya. Saya punya banyak kenalan, anaknya sekolah ke luar negeri, lulusan MBA, bukan MBA merit by accident ya. Beneran MBA yang bisnis itu, ya kan, wah PhD, apa segala macam. Tapi gak mengenal Tuhan, pulang-pulang, mengerikan saudara. Ya, ada orang tua, rajin ke gereja, cinta Tuhan banget gitu kan. Tapi rupanya waktu dia mendidik anaknya, dia gak mendidik nilai-nilai yang benar. Hanya aktif sebagai pelayan Tuhan di gereja, tapi gak mendidik dengan benar. Nah waktu anaknya sekolah ke luar negeri, balik-balik, itu anaknya saking pinternya, semua yang diajarin orang tuanya dibalikin semua. Papa ke gereja, memang gini, gak bisa jawab. Udahlah kamu berdoa aja. Berdoa apa gunanya Pak? Harus berusaha. Ngapain berdoa? Lu ya berdoa dan berusaha. Nggak usah, berusaha aja. Buktinya saya berusaha nggak pakai berdoa, bisa-bisa aja. Waduh, orang tuanya pusing Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena imannya belum ada, tapi ditambahkan berbagai macam kepintaran. Nah maksud saya adalah begini Bapak Ibu, keluarga itu adalah tempat mengenal Allah. Siapapun kita, entah kita anak, entah kita orang tua, entah kita suami, entah kita istri, kita bertanggung jawab untuk membangun keluarga kita menjadi tempat Allah hadir di situ. Baru yang lain-lain tambahkanlah sebanyak-banyaknya. Tapi yang paling utama dulu harus ada. Saudara pernah makan nasi goreng, tapi nggak ada nasinya. Pesen nasi goreng cuman dikasih wortelnya, cuman dikasih sayurnya, cuman dikasih dagingnya, bawangnya, ya, terus nggak ada nasinya. Saudara komplain nggak kira-kira? Saya pesennya nasi goreng bukan rempah-rempah digoreng. Nah begitulah kira-kira saudaraku ya. Kalau kita nggak pernah diberikan iman lebih dulu, tapi ditambahkan pengetahuan, keahlian dan sebagainya, seperti nasi goreng nggak ada nasinya. Walaupun isinya mewah, tetap aja bukan nasi goreng. Nah balik lagi, keluarga adalah tempat mengenal Allah, yaitu kasih dan kebenarannya. Terus satu lagi boleh dimunculkan. Dari keluarga juga kita belajar tanggung jawab. Makanya ayatnya kita lihat, kita baca ya. Ayat yang tadi sebenarnya, tapi kita lihat bagian yang kuning. Nah ini dia. Beranak cuculah dan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak,
Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Artinya apa? Keluarga-keluarga ini kemudian diberikan tanggung jawab. Dari situlah kita itu dibentuk, manusia itu dibentuk. Tanggung jawab, disiplin, karakter, kerajinan dan sebagainya. Dari situlah kita dibentuk, saudaraku. Makanya keluarga bukan cuma tempat untuk saling mengasihi, tapi juga belajar untuk hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Punya tanggung jawab. Nah, tapi yang terjadi sekarang apa? Boleh dimunculkan slide berikutnya. Dosa masuk merusak keluarga. Saudara, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mari kita lihat dimunculkan. Ada beberapa hal yang terjadi dan itu sampai sekarang masih terjadi. Saudara, begitu dosa masuk ke dalam keluarga, ke dalam Adam dan Hawa, kita akan lihat Adam dan Hawa sembunyi dari Tuhan. Jadi artinya apa? Banyak keluarga-keluarga menjauhkan diri dari Tuhan. Siapa yang datang ke gereja ini bersama dengan pasangannya yang sudah menikah atau akan segera menikah, datang sama pasangannya. Coba boleh lambe-lambe tangan, 1, 2, 3, set. Tuh, bilang dong sama pasangannya, aku bangga kita datang berdua. Asik, 1, 2, 3, ayo bilang dong. Ih kok cuman tatap-tatapan mata doang ya. Ngomong dong, aku bangga kita datang berdua. Loh iya, loh kenapa Bapak Ibu? Soalnya ada yang datangnya cuman sendirian. Karena pasangannya diajak nggak mau, ya kan susah sekali, itu kan Bapak Ibu. Nah, siapa yang datang, orang tua dan anak datang semua, boleh angkat tangan lambe-lambe, orang tua dan anak, wes bangga, mantap sekali Pak ya, orang tua dan anak datang semua. Nah itu benar. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena banyak keluarga-keluarga menyembunyikan diri dari Tuhan, bahkan melarang keluarganya datang ke gereja banyak. Nggak usah datang lagi ke gereja, ya minggu depan ya ngapain ngabisin waktu, mending langsung buka toko aja, wah ya dapat cuan, asik, kan gitu ya saudara, banyak. Kenapa? Keluarga dirusak. Terus kita lihat Adam dan Hawa pinter menyalahkan. Nah ya saudara, nanti di seminar Pak Sutri ya, nanti datang ya jam 5 sore ya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya masih single, nggak apa-apa datang aja belajar, saudara, supaya nanti waktu double-nya nggak jadi balik single lagi, ya. Belajar dulu gitu kan. Saudara, saya tahun 2020 ambil sertifikasi konseling pernikahan. Ya, ada 2 level, saya ambil 2 level, totalnya 40 jam belajar saudara ya. Nah, dari semua problem pernikahan, salah satu kebiasaan yang paling banyak dari pasangan-pasangan itu apa? Nyalahin pasangannya. Nih, kalau kita dalam suami istri sudah menaruh posisinya itu adalah aku lawan kamu, yang benar aku atau kamu, yang salah aku atau kamu, itu udah salah dulu aja, udah. Mau pertandingannya model kayak apa, tapi kalau udah didudukinya bertanding, saya lawan kamu, udah salah, udah gitu aja. Ya. Saudara, pernah nggak ikut pertandingan lari, padahal saudara didaftarinya pertandingan catur? Saudara didaftarin ikut pertandingan catur, tapi saudara masuknya ke arena lari. Saudara mau menang kayak apapun, ya tetap kalah. Wong saudara bukan itu pertandingannya. Saudara nangkep maksud saya enggak? Nah, kalau suami istri udah masuk ke pertandingan aku lawan kamu, mau menang kayak apa ya tetap kalah. Karena bukan itu pertandingannya. Nah, Adam dan Hawa sejak dosa masuk, pertama kali kebiasaan suami istri yang buruk yang tercatat di Alkitab adalah menyalahkan pasangannya. Loh memang pasangan saya salah kok, loh tapi kan pasanganmu. Kamu dan pasanganmu itu sudah terikat. Kalau dia jatuh, kamu akan keseret ikut jatuh. Jadi daripada gini, tuh kan gara-gara kamu aku jatuh, loh ya pada sama aja jatuh juga kan. Daripada gitu, ngobrol gimana supaya kita nggak jatuh bersama ya. Saya bisa tolong apa yang kamu lagi jatuh sekarang? Aku mesti bagaimana? Ngobrol. Daripada sibuk gara-gara kamu aku jadi kamu. Enggak pernah ada jawabannya. Coba saudara bilang sama kiri kanannya, kayaknya saya tahu orang seperti itu ya. 1, 2, 3 ya. Saudaraku, gimana ya? Kalau kita menyertakan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita akan jadi punya patokan harusnya itu kita seperti apa. Tapi kalau kita keluar dari Tuhan, wah itu akan sulit sekali untuk membangun keluarga. Karena keluarga itu memang duplikasinya Tuhan. Jadi kita harus menyertakan Tuhan. Yang ketiga, saudara, Kain membunuh Habel.
Saudara lihat, Kain itu dan Habel itu anaknya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nggak tunggu lama, cuman 1 generasi udah terjadi pembunuhan saudara kandung. Saudara lihat banyak nggak di sekitar kita, saudara kandung bunuh-bunuhan tanda kutip. Rebutan duit, usaha, padahal usahanya usaha adiknya, usaha kakaknya. Dihajar supaya tutup, nggak peduli walaupun dia keluarga. Wah, saudara, banyak pertengkaran dalam keluarga. Terutama kalau udah urusan warisan. Wah, ribetnya luar biasa. Apalagi Adam dan Hawa tidak menegur Kain, padahal Kain bunuh adiknya. Adam dan Hawa tidak tercatat di Alkitab menegur atau ngomong apa, enggak ada. Banyak orang tua membiarkan anaknya enggak benar. Kelima, Kain meninggalkan Tuhan dan keturunannya sukses. Saudara kalau baca di Kejadian pasal 4, itu Kain dan keturunannya sukses. Hidup duniawinya. Ya, namun tanpa Tuhan. Saudara lihat, keturunan-keturunan banyak yang tidak dibawa kepada Tuhan. Tapi diarahkan kepada apa? Kesuksesan dunia saja. Ayo kaya, ayo duitnya yang banyak, ayo bisnisnya yang hebat, ayo gini. Tapi gak pernah dibawa kepada Tuhan. Saudara, ini terjadinya sejak Adam dan Hawa loh. Tapi sampai hari ini masih terjadi. Saudara, kenapa kita perlu, Pak, saya ini bahkan belum menikah. Kenapa saya perlu mendengar khotbah ini? Karena ini juga tanggung jawab kita semua suatu saat kalau kita punya keluarga. Pak, saya sudah menetapkan hati tidak mau punya keluarga. Saya mau seperti Paulus, melayani Tuhan seumur hidup, sendiri aja. Ya nggak apa-apa, temanmu pasti ada yang berkeluarga, kamu bisa menolong mereka juga. Kan gitu. Nah, makanya kita lihat berikutnya. Kabar gembira. Tuhan memulihkan keluarga. Lewat keturunan Set. Set itu siapa? Anak berikutnya setelah Habel, Kain, Habel, lalu anak berikutnya namanya Set. Kalau saudara baca di Alkitab, lewat keturunan Set lah kemudian orang mulai memanggil nama Tuhan lagi. Artinya apa? Tuhan memulihkan keluarga-keluarga meskipun sudah berantakan. Saudara, saya mau beritahu gini, keluarga saya berantakan. Cynthia, ya, Imlek, itu buat saya itu tidak beda dengan hari biasa. Mungkin kalau bagi beberapa di antara Bapak Ibu, Imlek itu spesial, semua ngumpul, seru, rame, bagi-bagi angpau dan sebagainya. Buat keluarga saya itu seperti hari biasa. Jadi setiap kali Imlek, gak pernah keluarga saya ngumpul. Sekarang ini kalau Imlek, bisa ngumpul aja udah bagus banget. Karena sulit untuk ngumpul. Dan kalau ngumpul, ya suasananya agak mencekam. Saudara ya, kan Imlek kan suasananya ketawa-ketawa, seru, bagi-bagi angpau ya. Kalau kami, keluarga kami ya lihat-lihatan gitu ya. Ngobrol dikit nanti bisa mengarah kepada debat kusir. Enggak gitu, gini, udah nggak usah ngomong, makan aja. Gitu saudara. Jadi gambaran keluarga saya sebenarnya sangat tidak bagus. Tapi Tuhan memulihkan, dalam arti begini, hanya karena keluarga saya seperti itu, bukan berarti saya dengan istri saya dan anak saya harus seperti itu. Tapi saya nggak ngerti harus bagaimana, itu sebabnya Tuhan menolong dan memulihkan. Jadi Bapak Ibu saya beritahu gini, kalau Anda ada di keluarga yang nggak oke, atau Anda dibesarkan di keluarga yang nggak oke, Tuhan bisa memulihkan kita dan membuat keluarga yang baru lewat hidupmu. Saudara-saudara yang mau menikah, saudara bisa membuat keluarga baru di dalam Tuhan yang dipenuhi oleh kasih dan kebenaran. Saudara yang sudah terlanjur, wah Pak emang gimana ya keluargaku udah terlanjur kayak gini. Mulai sekarang datang kepada Tuhan. Ajak untuk anak-anak, ajak untuk pasanganmu datang kepada Tuhan. Karena disitulah mereka bisa menemukan Tuhan. Nah berikutnya, boleh dimunculkan ayatnya. Ya. Yang bagian Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan anak laki-laki menamainya Set, sebab katanya Allah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Boleh slide berikutnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tujuan pertama dari keluarga adalah mengenal dan takut akan Tuhan. Jadi saudara hadir di kebaktian hari ini, tujuan kita semua membawa keluarga kita adalah supaya kita semua mengenal Tuhan. Itu adalah yang paling utama.
supaya kita merasakan keluarga yang sesungguhnya itu seperti apa. Tanpa Tuhan sulit sekali. Berikutnya, bagaimana kita bisa merasakan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita? Lewat praktek saling mengasihi dalam kebenaran. Pemain keyboard dimanapun Anda berada, boleh tunjukkan pesonamu. Ya, block chord iringin saya. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau pengkhotbah sudah mengundang pemain keyboard, saudara tahu artinya apa? Khotbah hampir selesai, ya, puji Tuhan. Kita lihat ayat berikutnya, saudara ya. Ayat ini ayat terakhir. Apa ayat favorit orang Kristen, Bapak Ibu Saudara? Ayat terakhir. Ya, kalau udah ayat terakhir udah nggak ada ayat lagi. Ini bagus banget ayatnya. Tadi di ibadah 1 juga dibacakan ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini yang saya bilang tadi. Orang tuh nggak bisa lihat Tuhan, saudara. Jadi kalau saudara bilang begini, ayo mengasihi Tuhan, Tuhan tuh sayang kamu loh, Tuhan tuh mengasihi kamu. Mereka nggak bisa lihat Tuhan mengasihi itu seperti apa. Salah satu caranya supaya mereka bisa lihat adalah jika kita saling mengasihi, maka orang jadi tahu bahwa Allah itu ada di dalam kita. Bagaimana anakmu tahu bahwa Tuhan itu benar-benar ada? Waktu mereka lihat papa mamanya saling mengasihi. Waktu mereka lihat papanya mengasihi dia, mamanya mengasihi dia, anak jadi tahu kalau Tuhan itu benar-benar ada ya. Loh saudara, hari-hari ini percaya yang namanya kasih tidak bersyarat itu sulit sekali loh. Saudara pernah dengar kalimat kasih tidak bersyarat? Tapi kalau saudara lihat prakteknya hari ini, siapa yang mau kasih tidak bersyarat? Loh kasih tidak bersyarat itu apa? Agape, kasihnya Tuhan. Saudara mungkin sudah sering dengar khotbahnya ya. Agape itu apa? Kasih walaupun. Walaupun kamu seperti ini, aku tetap sayang sama kamu. Walaupun kamu modelnya model begini, aku tetap sayang sama kamu. Kalau zaman dulu, percaya gituan tuh masih lebih gampang. Makanya generasi-generasi ya, Bapak Ibu yang generasi-generasi dulu ya, tahun-tahun 70-an gitu ya. Sama-sama miskin, sama-sama susah, menikah berjuang bersama. Banyak gak zaman-zaman dulu? Banyak. Kalau sekarang, banyak yang gak mau saudara. Dicek dulu berapa uangmu, segini, ngajak aku nikah. Gak mau aku. Jadi kasih tidak bersyarat itu hari-hari gini makin sulit saudaraku. Apalagi perceraian banyak banget. Ya kan? Saudara yang menikah di gereja, saudara menikahnya di gereja atau di kuil Sun Gokong? Di gereja kan ya saudara. Saudara masih ingat gak janji nikah kita apa? Yang udah merit-merit nih, saya ingatkan kembali. Saudara waktu di pemberkatan di gereja, saudara mengucapkan janji nikah, betul gak? Saudara pernikahan Kristen itu, prosesi yang paling penting, salah satunya adalah mengucap janji nikah. Kenapa? Itu momen di mana kita benar-benar menyatakan di depan Tuhan dan semua manusia, bahwa aku akan sayang kamu dalam keadaan apa? Susah maupun senang. Aduh Pak nyesel Pak, banyak susahnya daripada senangnya Pak. Ya. Kedua dalam keadaan apa? Sehat maupun sakit. Ketiga dalam keadaan apa? Ya, itu yang berat. Kaya ataupun miskin. Sampai sekarang belum kaya-kaya Pak. Miskin terus. Tapi yang paling berat tuh kalimat keempat. Saudara tahu gak kalimat keempat apa? Dan dalam, masih ingat janji nikahnya? Dan dalam keadaan apapun juga. Saudara, apapun juga itu apa? Ya apapun juga, termasuk dia waktu lagi kesurupan. Saudara langsung ingat janji nikah. Aku mengasihi kamu dalam keadaan apapun juga. Itu kasih tidak bersyarat. Nggak ada orang percaya dengan yang kayak gituan hari ini, saudara. Makanya sekarang nikah itu pakai cara apa? Hitung-hitungan kayak beli saham. Wah, aku udah mulai rugi, cut loss saja sekarang. Berhenti, kalau enggak makin rugi nanti. Saudara nikah tuh sekarang udah pakai hitung-hitungan. Kasih tidak bersyarat, enggak ada orang mau percaya. Makanya Bapak Ibu Saudara, bagaimana orang bisa melihat Tuhan? Lewat keluarga. Maka saya mendorong hari ini Bapak Ibu Saudara begini. Yuk kasihi keluargamu. Tidak peduli sesulit apa, minta Tuhan menolong. Dimulai dari mana? Sederhana, doain. Sudah sederhana loh, saya gak minta saudara lakukan apa-apa loh. Berdoa aja buat keluargamu. Sudah tiap hari sudah berdoa buat keluargamu belum?
Anak saya Bapak Ibu umurnya 2,5 tahun, dia belum bisa memahami banyak hal. Tapi setiap hari saya dan istri saya itu doanya cuma satu. Saudara, saya nggak berdoa supaya anak saya itu suatu hari jadi pebisnis hebat, uangnya banyak. Saya nggak pusing uangnya banyak atau enggak. Yang saya pusingkan itu apa Bapak Ibu? Saya pusing begini loh. Saya berdoa, Tuhan, aku berdoa supaya Ilo kenal Tuhan secepat mungkin. Secepat mungkin. Begitu dia bisa paham tentang konsep Tuhan, saya berdoa dia langsung tahu tentang Tuhan. Makanya saya pelayanan kemana-mana, saya ajak Bapak Ibu Saudara, supaya dia familiar dengan kata Tuhan, Allah mengasihi dia, Tuhan Yesus dan seterusnya Bapak Ibu. Karena buat saya begini, dia ada di tengah-tengah keluarga kami, berarti Tuhan pengen dia mengenal Tuhan. Nah kami orang tuanya bertanggung jawab untuk itu. Dimulai dari apa? Doain dia tiap hari. Bapak Ibu Saudara, khotbah saya sudah selesai, tapi saya minta di akhir khotbah ini sesuatu yang tidak biasa. Saudara, mungkin biasanya kalau kita tiap minggu habis khotbah selesai kita berdoa, tapi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, doakan keluargamu. Kalau engkau datang dengan suamimu atau istrimu sekarang, pegang tangannya, habis ini kita akan bersama-sama doakan dia. Kalau ada anakmu di sini, doakan anakmu. Kalau ada orang tuamu di sini, saya men-challenge anak-anak muda, datangi orang tuamu, doakan. Oh Pak, saya nggak bisa doa makan aja nggak bisa. Memang orang tuamu bukan makanan, ya, pasanganmu juga bukan babi panggang. Nggak apa-apa, nggak bisa doa. Apa aja, ngomong apa aja. Masa cuma ngomong, haleluya Tuhan, ini orang tua saya, puji Tuhan, amin. Masa nggak bisa? Ya, apa aja. Pokoknya niat hatinya pengen mendoakan keluarga, saudaraku. Suami istri terutama. Ya, jangan cuma lihat-lihatan. Ya, saya pernah di satu gereja, ayo Bapak Ibu Saudara, mari doakan pasanganmu. Mereka cuma lihat-lihatan. Terus saya nggak tahu kenapa ya, biasanya yang pria-pria, suami-suami, itu istrinya udah pegang-pegang, Noel, suaminya cuma kayak pura-pura nggak ada apa-apa gitu ya. Jangan, ya. Sekali-kali doakan istrimu. Udah pernah belum doain istrinya sampai istrinya dengar dengan telinganya? Kalau belum, lakukan hari ini. Saudara jangan kaget. Kalau saudara lakukan hal-hal seperti ini, ada banyak hal yang bisa berubah di tengah keluargamu. Orang bisa ketemu Tuhan cuma karena saudara doain. Lalu bagaimana yang saya datang sendirian Pak, nggak ada keluarga sama sekali? Gereja ini adalah keluarga rohanimu. Saudara yang masih single, tidak ada siapa-siapa, lihat sekelilingmu, datangi sesama singlemu. Pokoknya gini, waktu engkau menyapu pandangan ke ruangan ini, terus ketemu orang lihat-lihatan, ya itu orangnya. Nah kan dia lagi nggak doain siapa-siapa, berarti kan dia lagi nganggur. Saudara juga nganggur, terus lihat-lihatan. Nah itu udah keluar dari kursimu, datangi, kenalan, salaman, doakan. Tapi pria dengan pria, nggak usah kayak modus. Ya, wah si itu cantik banget, aku pura-pura datengin dia, doakan. Kamu adalah pasangan dari Tuhan, nggak usah. Jangan, ya, pria dengan pria, wanita dengan wanita. Oke Bapak Ibu Saudara ya, jangan deg-degan ya, biasa aja orang mau doa kenapa deg-degan gitu ya. Kita nyanyi satu lagu dulu. Setelah nyanyi satu lagu kita bersama-sama memenuhi ruangan ini dengan doa dari keluarga-keluarga. Amin Bapak Ibu Saudara. Yes, siapkan hati ya. Kita datang di hadapan Tuhan. Nyanyi lagu apa kita? Yes, siap. Yuk, silakan tim musik. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu. Amin. Dalam hidupku aku dan seisi rumahku mengangkat Haleluya. Tuhan jamah keluarga-keluarga di tempat ini, pribadi-pribadi di tempat ini, suami istri di tempat ini. Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Haleluya. Oh sekali lagi. Oh ya Tuhan.
sekarang waktunya Bapak Ibu, suami istri, ayo saling berdoa. Keluarga-keluarga yang ada, doakan sampai telinga pasanganmu mendengar. Ya. Mari datangi yang single-single, yang sendiri, coba lihat orang-orang di sekitarmu, teman-temanmu, rekan pelayananmu, engkau lihat orang-orang di sekitarmu, keluar dari kursi, ya, datengin orang itu, doakan dia, apa yang Tuhan taruh di hatimu, doakan dia. Mari Bapak Ibu Saudara, ya, yuk kita lakukan semua. Jangan malu, walaupun mungkin terasa aneh karena jarang dilakukan, saudara lawan rasa aneh itu, doakan. Tuhan urapi setiap doa di tempat ini. Mari. Mari terus bergerak di tengah-tengah kita. Kalau saudara tergerak untuk doakan orang yang ada di kiri kananmu, walaupun sudah mungkin gak kenal, saudara doakan. Jangan malu, ayo saudara kita praktek hari ini bagaimana Tuhan bisa bekerja lewat hidup kita. Ya. Rekan pelayanan, ya. Teman komsel, orang yang saudara kenal juga mungkin dia bergumul dengan keluarganya, dia datang sendiri ke tempat ini. Saudara sebagai keluarga rohani, saudara datang kepada dia, doakan, kuatkan dia. Berikan penguatan lewat doa saudara. Ayo saudara, terus lakukan, ya. Jangan lihat-lihatan, jangan lihat saya juga, saudara. Ya, datangi orang yang bisa saudara doakan, ya. Kalau saudara sudah selesai dengan keluarga sendiri, saudara lihat ada yang sudah tergerak untuk didoakan, saudara doakan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara engkau yang engkau merasa waktu firman Tuhan dibagikan, engkau bergumul dengan keluargamu. Mungkin kau pernah terluka oleh orang tua, atau mungkin kau terluka oleh anakmu, atau engkau terluka oleh pasanganmu. Engkau bergumul dengan keluarga, dan engkau mungkin tidak bisa banyak bercerita kepada orang. Tapi waktu firman Tuhan dinyatakan, engkau merasa Tuhan, aku mengalami kesulitan di tengah-tengah keluargaku. Saudara, bolehkah engkau taruh tangan kanan di dadamu, izinkan saya berdoa buat saudara. Terima kasih, siapa lagi? Saudara yang bergumul dengan keluargamu, mungkin keluargamu juga belum kenal Tuhan, atau pasanganmu susah diajak ke gereja, atau anakmu mungkin sulit untuk diajak mengenal Tuhan. Sudah bergumul dengan keluarga. Bolehkah engkau taruh tangan kanan di dada? Saya akan berdoa buat saudara. Siapa lagi? Terima kasih. Yes, siapa lagi saudaraku? Saudara yang sudah menaruh tangan kanan di dadamu, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Sementara saya berdoa buat saudara, saudara juga berdoa buat keluargamu. Sebut namanya di hadapan Tuhan. Berdoalah sekarang. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang datang kepadamu, membawa keluarganya, menyebut nama mereka satu persatu di hadapanmu. Tuhan, kiranya kasih karuniamu turun di tengah-tengah kami, menolong anak-anakmu ini. Biarlah ada pertolongan Tuhan, biarlah ada kuasa Tuhan yang menjamah keluarga mereka Tuhan. Walaupun mungkin kelihatannya sulit, walaupun mungkin kelihatannya ada banyak hal yang menjadi permasalahan, tapi aku berdoa pada pagi hari ini, kasih setia, kasih kuasa-Mu Tuhan terjadi buat keluarga mereka. Biarlah iman mereka, pengharapan yang mereka bawa di hadapan Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia, karena Tuhan Kau lebih mengasihi keluarga mereka dibandingkan mereka mengasihi keluarga mereka Tuhan. Engkau jauh lebih mengasihi pribadi-pribadi ini. Oh Tuhan, bekerjalah dengan cara-cara yang kami mungkin tidak bisa mengerti. Engkau memakai segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami ini untuk Tuhan Kau membawa keluarga-keluarga ini kembali datang kepada Tuhan. Kerjakan kuasa-Mu Tuhan,
Sehingga pintu-pintu hati yang selama ini tertutup dibuka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pikiran-pikiran yang keras, hati yang keras Tuhan Kau lembutkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Urapi doa-doa anak-anak-Mu yang dinaikkan dengan kesungguhan hati. Dengan bergantung kepada Tuhan. Urapi doa-doa ini Tuhan. Engkau mendengarnya. Terima kasih Tuhan. Biar aku menyerahkan Tuhan jemaat-Mu di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah dari tempat ini ada keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan. Sekalipun mereka mungkin menghadapi masalah, perbedaan, ada konflik di tengah-tengah keluarga. Tapi aku berdoa kasih Tuhan terus menjaga, memelihara. Kasih Tuhan terus menguatkan, menghiburkan. Kasih Tuhan terus memampukan untuk mereka mengasihi tanpa syarat. Oh Tuhan, kami membutuhkan Kau. Kasih karunia-Mu menyertai kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Coba dilihat dong pasangannya 1, 2, 3. Iya. Bapak Ibu, ada beberapa buku yang saya bawa. Ada buku tentang pernikahan. Ya kalau nggak salah ada 2 judul ya. 1 judul ya, buku tentang pernikahan. Ada juga buku tentang membangun mental yang sehat, kecerdasan emosi. Ya Bapak Ibu nanti bisa lihat di depan ada counter mejanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.